salvation, purchase of God, known of His Spirit, wash in His blood. Praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song. Praising my Savior all the day long. This is my story.
Mari jemaat kasih oleh Tuhan, kita akan bersama-sama memulai ibadah Yud kita pada pagi hari ini. Dengarkanlah panggilan ibadah kita yang terambil dari Mazmur 66 ayat yang ke-8. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Amin. Selamat pagi teman-teman. Senang sekali kita pada hari ini bisa berkumpul bersama-sama memuji nama Tuhan. Untuk memulai ibadah pada hari ini, saya mau mengajak teman-teman untuk menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Tak Terbatas. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari kita nyanyikan sekali lagi. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Setiap minggu kita datang menyembah Tuhan, tapi setiap minggu juga kita datang membawa dosa-dosa kita. Hal-hal yang selalu kita ulangi, dosa favorit yang menyakiti hati Bapa di sorga. Mari teman-teman, saya mau ajak teman-teman untuk merefleksikan diri, untuk mengaku dosa melalui suatu pujian.
bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kita nyanyikan lagi bersama-sama dari bagian verse-nya yang kedua. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari kita akan mempersiapkan diri kita untuk dapat masuk di dalam pengakuan dosa. Dengarkanlah ayat bimbingan firman Tuhan yang menghantar kita untuk masuk dalam pengakuan dosa. Yang terambil dari Mazmur 41 ayat yang kelima. Kalau aku, kataku, Tuhan, kasihanilah aku, sembuhkanlah aku, sebab terhadap Engkaulah aku berdosa. Mari kita berdiam diri sejenak, melihat kembali ke belakang perjalanan hidup kita. Dan mari kita bawa itu semua di bawah kaki salib Yesus. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Tuhan, ampunilah kami. Kau tahu betapa degilnya hati kami ini ya Bapa. Betapa bebalnya hati kami ini ya Tuhan.
tidak ada rasa takut kepadamu sedikit pun di dalam diri kami. Ketika kami memikirkan dosa-dosa yang kami perbuat ya Tuhan. Tuhan, ampunilah kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Ampuni kami jikalau di dalam pergumulan-pergumulan kami melawan dosa-dosa kami. Kami seringkali menyerah. Kami seringkali mengandalkan kekuatan kami sendiri. Kami seringkali tidak berpaling kepadamu ya Tuhan. Tidak memikirkan betapa Tuhan sakit hati tak kala kami berbuat dosa. Oh Tuhan, ampunilah kami. Dan di dalam belas kasihan-Mu ya Tuhan, kami mau mengakui semua dosa-dosa kami ini. Dan kami meminta belas kasihan-Mu ya Tuhan untuk dapat dicurahkan kembali kepada kami. Biarlah kasih karunia-Mu ya Tuhan boleh melingkupi kami. Sehingga kami tidak lagi bermain-main dengan dosa ya Tuhan. Tapi kami benar-benar hidup di dalam kasih karunia-Mu ya Tuhan. Dan di dalam kasih karunia-Mu itulah ya Tuhan, kami benar-benar bertekad untuk dapat hidup di dalam kemenangan demi kemenangan. Ya Allahku, tolonglah setiap kami dan dengarkanlah setiap pengakuan kami ini yang kami hantarkan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tanyakan sekali bagian chorusnya. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, oh, oh. Janji pengampunan dosa diambil dari Mazmur 85 ayat yang ketiga. Engkau telah mengampuni kesalahan umat-Mu, telah menutupi segala dosa mereka. Mari teman-teman, saya ajak teman-teman untuk bangkit berdiri. Mari bersama gereja di segala tempat dan abad kita menyatakan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Selamat beribadah. Shalom, selamat
beribadah kepada rekan-rekan muda yang terkasih. Puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mengumpulkan kita bersama-sama di pagi hari ini untuk kita boleh beribadah dan bersekutu bersama-sama dengan kaulah muda. Saudara-saudara, minggu ini adalah di dalam rangkaian bulan misi. Maka di dalam minggu-minggu misi ini kita akan membahas tema-tema berkaitan dengan pelayanan misi. Dan hari ini saudara, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Haryanto Ko. Kita mengucapkan terima kasih untuk pelayanan daripada hambanya. Minggu depan saudara-saudara, firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Kim Taiwan dengan sebuah tema sampai seluruh dunia mendengar. Kita doakan saudara untuk rangkaian minggu misi ini, biarlah kuasa firman Tuhan bekerja menggerakkan hati para remaja, para pemuda, supaya dibakar dengan api Roh Kudus menjadi generasi muda yang sungguh-sungguh mempersembahkan hidupnya untuk melayani Tuhan. Nah, hari ini saya akan menyampaikan beberapa rangkaian kegiatan pelayanan dalam sepekan bulan ini menjadi satu perhatian kita bersama-sama dan kita doakan serta kita ikut serta di dalamnya. Saudara-saudara, pada tanggal 30 April Komisi Remaja akan mengadakan talk show dengan sebuah tema yang cukup menarik, saudara, yaitu Sign and Christian Faith. Nanti Guru Injil Hendra Yohanes yang akan menyampaikan akan bagian ini. Dan saya mengundang seluruh remaja, bahkan mungkin kaum pemuda untuk boleh ikut di dalam talk show pada tanggal 30 April 2021 jam 7 sampai jam setengah 9 malam. Saudara bisa menghubungi nama-nama pengurus yang tertera di atas. Nah, saudara-saudara, tetap mengingatkan untuk para pemuda remaja, saudara, untuk mengikuti ibadah ini dan absensi mandiri via Arnet itu sudah bisa dilakukan. Bila rekan-rekan teman-teman pemuda remaja mengalami kesulitan, saudara-saudara bisa menghubungi kepada beberapa pengurus yang ada. Kemudian untuk persembahan, saudara, persembahan tiap minggu saat kita beribadah, saudara-saudara bisa untuk scan barcode di tempat ini yang sudah ada, baik itu di BSD maupun di Alam Sutra. Nah, ingat saudara-saudara, kalau persembahan mingguan maka itu tambahkan angka 6 di belakang. Sementara kalau persembahan per 10-an tambahkan angka 10 di belakangnya. Persembahan untuk bakso saudara COVID-19 maka rekan-rekan pemuda remaja bisa menambahkan angka 19 di belakangnya, saudara. Ya, itu atas nama Gereja Kristus Yesus. Nah, ini adalah beberapa saudara Instagram, baik itu dari Connection BSD, dari Sirem maupun di Alsut, saudara-saudara bisa follow dan kita bisa mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pelayanan yang ada, baik di Pemuda Remaja BSD maupun di Alam Sutra. Saudara, ini beberapa rangkaian pemuda yang ada di Connection kita, ada Sitok, kemudian juga ada Dobar, saudara, doa bareng bersama. Ini sangat menarik dan saya sangat menghimbau rekan-rekan pemuda untuk ikut serta di dalam kegiatan doa bareng ini, saudara. Ini baik sekali, saudara, menumbuhkan iman kita dalam persekutuan kepada Tuhan dan juga mengikat erat kita di dalam kasih persaudaraan sesama pemuda-pemudi, saudara, ya. Jadi kita bersama-sama mengalami kasih Tuhan dan juga mengalami kasih persaudaraan. Saudara-saudara, 4 April yang lalu, saudara, MTT itu terkena bencana. Oleh sebab itu, saudara mengundang untuk para pemuda-pemudi, bahkan juga remaja, untuk bukan hanya mendukung di dalam doa, tetapi juga boleh membantu rekan-rekan kita yang sedang terkena bencana di sana. Dengan memberikan dukungan dana mungkin, saudara, atau apa begitu ya. Untuk bagian baju layak pakai itu sudah dikirimkan. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah memberikan persembahan. Nah, bagi pemuda remaja yang masih tetap ingin memberikan dukungan dana, silakan ditransfer di dalam nomor BCA yang tertera ya, atas nama Gereja Kristus Yesus 0017118 700. Ini menjadi perhatian kita bersama ya. Kita doakan mereka, Tuhan kuatkan mereka, dan Tuhan yang akan terus memimpin kehidupan saudara-saudara seiman kita khususnya juga yang ada di NTT. Nah, saudara, ada satu pelayanan, satu program daripada OMF, ini pelayanan virtual, saudara, bagi rekan-rekan yang ingin ikut di dalam pelayanan ini, maka saudara-saudara bisa mendaftarkannya ya. Ini ada satu pelayanan misi yang difasilitasi oleh OMF, saudara.
Kemudian tetap mengundang rekan-rekan yang ingin ikut bergabung di dalam pelayanan ini terus diwartakan saudara ya, dan disampaikan bagi para pemuda remaja yang merasakan bagaimana Tuhan memberikan karunia, talenta di sini. Mari bergabung bersama-sama di dalam pelayanan ini saudara, supaya apa yang sudah Tuhan berikan, talentamu, karuniamu itu dipakai bersama-sama untuk melayani Tuhan. Maka rekan-rekan bisa hubungi saudara Prem di situ dengan nomor yang tertera ya, baik itu pelayanan musik maupun kameramen atau apa ya yang kita rindu untuk ikut serta di dalam pelayanan di Connection maupun di pemuda remaja. Evaluasi untuk ibadah youth, saudara-saudara yang belum memberikan evaluasi, yang belum mengisi, silakan saudara-saudara teman-teman menyediakan waktu barang sesaat menit saja untuk boleh mengisi. Saudara, evaluasi ini sangat berharga dan bermanfaat untuk kita bisa meningkatkan kualitas ibadah dan kualitas pelayanan kita pada saat kita beribadah dan melayani bersama-sama di dalam Komisi Pemuda Remaja. Nah, bagi rekan-rekan yang mempunyai pokok-pokok doa, pergumulan-pergumulan yang ingin untuk didoakan, saudara, atau ungkapan-ungkapan syukur apapun yang saudara-saudara mau ucapkan, silakan saudara-saudara boleh mengisi di dalam form yang ada, prayer request and thanksgiving form, saudara. Nanti kita akan yang mau didoakan akan kita doakan bersama-sama di dalam bagian ini. Nah, hari ini sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Harian Toko, ada 4 pokok doa yang akan kita doakan bersama, saudara. Yang pertama-tama kita bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus Sang Kepala Gereja yang sudah memimpin di dalam jalannya proses pemilihan majelis dan seluruh proses penghitungan suara serentak di GKY boleh berjalan dengan baik ya. Kita doakan supaya pemetaan daripada pelayanan majelis ini juga disertai oleh Tuhan. Kita doakan untuk NTT, saudara. Kita doakan untuk gempa bumi yang juga terjadi di Jawa Timur, di Malang dan sekitarnya. Kita doakan juga yang keempat, untuk rekan-rekan yang akan melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Baik itu kuliah maupun ke dalam jenjang yang lebih tinggi berikutnya, di SMA dan sebagainya. Mari kita doakan supaya Tuhan yang akan memimpin dan yang akan menyertai. Mari rekan-rekan pemuda remaja, kita tenangkan hati, kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapa, hari ini kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kami boleh melihat dan merasakan jejak tangan Tuhan Sang Kepala Gereja itu di dalam memimpin dan menyertai ya Tuhan akan proses pemilihan majelis yang boleh berlangsung dengan baik. Kami bersyukur ya Tuhan untuk penghitungan suara yang juga sudah dilakukan dengan baik ya Tuhan. Kami berdoa untuk para majelis yang sudah terpilih, kiranya Tuhan persiapkan mereka untuk boleh dengan hati yang siap mereka boleh melayani Engkau ya Raja di atas segala raja. Kami berdoa untuk rekan-rekan yang belum terpilih dalam periode ini, Tuhan juga yang akan terus membakar dan menggelorakan hati mereka untuk mereka tetap setia melayani Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur untuk majelis yang sedang berjalan, yang sudah boleh menyelesaikan tugas pelayanannya sampai nanti di akhir Mei. Kiranya Tuhan juga yang akan terus tambahkan hikmat dan kesetiaan kepada mereka melayani Tuhan, walaupun tidak lagi dalam struktur kemajelisan, tetapi ada bidang-bidang lain yang mereka bisa kerjakan untuk membangun akan pelayanan secara khusus di gereja Tuhan. Bapak, kami berdoa untuk NTT ya Tuhan, yang pada tanggal 4 April lalu terguncang bencana banjir dan tanah longsor. Oh Tuhan, di tengah-tengah penderitaan dan derita mereka, kami berseru berdoa kepada Tuhan. Kiranya Tuhan tolong, kiranya Tuhan pimpin untuk pemerintah pusat maupun daerah di dalam menangani dan mengatasi ya Tuhan akan bencana ini, di dalam memulihkan ya Tuhan. Kami berdoa untuk para korban bencana yang saat ini sedang dalam penderitaan. Tuhan, hiburkan dan kuatkan mereka. Demikian juga untuk bencana gempa yang terjadi di Jawa Timur. Tuhan juga akan menolong ya Allah. Berikan kekuatan bagi mereka. Berikan juga pertolongan-Mu kepada para pemerintah di dalam menanggulangi akan segala macam bencana yang ada, bahkan mengantisipasinya.
Tuhan Yesus, pada saat ini kami bersyukur kepadamu untuk untuk hari demi hari, bulan demi bulan sampai pada saat ini. Sekalipun masa pandemi, tetapi anak-anak kami boleh melanjutkan studi walaupun hanya via online. Tetapi terima kasih untuk tuntunanmu. Kami berdoa untuk mereka yang akan melanjutkan studi sesaat lagi ke jenjang yang lebih tinggi. Entahkah di dalam kota maupun di luar kota ataupun di luar negeri. Tuhan, tuntunlah setiap langkah mereka agar mereka boleh mengambil hikmat-Mu ya Tuhan. Mereka betul-betul peka terhadap pimpinanmu dan mereka berjalan sesuai dengan tuntunan daripada Tuhan Allah sendiri. Terima kasih. Kami serahkan anak-anak kami ya Tuhan, pemuda remaja yang juga saat ini memasuki masa-masa ujian. Kiranya Tuhan juga akan tolong mereka untuk mereka boleh menghadapi dan mempersiapkan diri memasuki ujian dan mereka boleh mengerjakannya dengan anugerah dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau serahkan akan seluruh rangkaian permohonan doa syafaat kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru syafaat kami yang hidup. Kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Harian Kutoko. Tuhan memberkati. Selamat pagi teman-teman sekalian. Pagi. Mari sama-sama kita akan membaca firman Tuhan. Kita akan buka di Injil Matius pasal ke-28. Injil Matius pasal ke-28 ayat 16 hingga yang ke-20. Suaranya kedengaran ya? Oke ya? Ya. Injil Matius pasal yang ke-28 ayat 16 hingga yang ke-20. Saya akan membacakannya untuk teman-teman sekalian. Injil Matius 28, 16 hingga ke-20, demikian firman Tuhan. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikian firman Tuhan teman-teman sekalian. Yang berbahagia adalah kita yang membaca firman, mendengarkannya, dan kemudian berjuang dan berusaha keras menjadikan itu bagian hidup kita sehari-hari dimanapun kita berada. Mari teman-teman sekalian kita berdoa kembali. Mohon padaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah. Jadi kita nggak usah takut. Kita pergi karena ini perintah dari Tuhan Yesus yang punya kuasa di surga dan di bumi.
Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, teman-teman sekalian, di dalam amanat agung Tuhan Yesus, sebelum dia naik ke surga 2000 tahun lebih yang lalu, perintah utama amanat agung itu ada di mana? Ada di sini. Jadikanlah semua bangsa muridku. Ya. Jadi bukan hanya sekedar menyampaikan, memberitakan, tidak. Tapi dengan hati, passion di hati kita, supaya orang itu juga menjadi murid Tuhan Yesus, sama seperti kita menjadi murid Tuhan Yesus. Apa yang kita alami, kita kepingin orang juga mengalami. Walaupun caranya bisa berbeda-beda. Sama sebagaimana Tuhan yang kehendaki, tiap orang bisa berbeda-beda, teman-teman. Tetapi kita rindu di hati kita, di passion kita dengan kasih Tuhan itu, seperti Tuhan mengasihi kita, supaya orang lain pun bisa menjadi murid Tuhan Yesus. Mereka bisa merasakan nyamannya, ya, nikmatnya, kalau merasakan Tuhan mengasihi kita, sukacitanya dan damainya kalau kita sudah dapatkan kehidupan yang kekal. Nah, kita ingin keluarga kita, ya, orang tua kita, ya, mungkin oma opa kita, kakak adik kita, teman-teman kita juga bisa merasakan hal seperti itu. Ini ada satu hal yang tidak bisa hilang, karena itu Tuhan berikan di dalam hati kita. Nah, teman-teman sekalian, saya dulu juga ingat waktu belum percaya Tuhan Yesus, waktu masih kecil-kecil, kan saya juga bukan dari keluarga Kristen, kan. Jadi ya nggak ada pagar hidup itu, nggak ada pengajaran, kita nggak ngerti apa-apa. Kita itu seperti ayam yang pagi-pagi disuruh keluar, terus cari makan sendiri, ayam kampung ya, cari makan sendiri. Nanti sore-sore disuruh pulang, terus pulanglah kita ke kandang. Jadi kita nggak dapat pengajaran apa-apa. Kita itu hanya belajar di mana, ya seperti ayam belajar di lapangan, ya, cari-cari ini, cari-cari itu. Kita nggak ngerti apa-apa. Nah, itu hidup saya seperti itu, teman-teman sekalian. Kita nggak ngerti apa-apa, kita nggak diajar apa-apa. Karena kita bukan dari keluarga Kristen yang ada pengajaran. Nggak ada. Kalau di Amanat Agung kan, di Kristen kan ada kan. Coba kalau kita lihat ayat yang ke-20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ada pengajarannya. Itu untuk apa pengajaran itu? Supaya kita menjadi murid Tuhan Yesus. Murid yang sejati. Yang belajar walaupun dalam kelemahan-kelemahan kekurangan kita, kita belajar mentaati Tuhan dalam hidup kita. Sampai kita bertemu dengan Tuhan satu ketika. Nah, itu adalah berkat Tuhan yang paling besar, luar biasa. Tak kalah kita punya hati, passion yang begitu sungguh-sungguh luar biasa untuk belajar mentaati Tuhan di dalam kehidupan kita, teman-teman sekalian. Nah, dulu itu saya ingat waktu belum percaya Tuhan kan, seperti yang saya tadi ceritakan, kita nggak ada pengajaran, kita nggak ngerti apa-apa. Ya, hitam putih, ya, semua sama-sama aja. Yang penting kita hidup karena kita tidak diajar. Saya tidak diajar, nggak ngerti apa-apa. Yang penting kan kita hidup, bekerja, orang tua kan bekerja. Ya, itu tujuannya. Nah, satu hari itu saya ingat, teman-teman sekalian, ya. Ini dulu kan papa saya kan ini orangnya keras. Ya. Jadi kalau kasih uang jajan itu ya susah. Nah, jadi saya itu dari kecil-kecil mesti bantu papa saya. Baru kaki bisa jalan, karena kan anak pertama. Baru kaki bisa melangkah, udah mesti bantu papa saya. Angkat barang yang lebih berat, lebih tinggi barangnya dari tubuh saya. Wah, angkat sampai setengah mati, luar biasa. Kita tahan-tahan, karena kan barangnya lebih besar dari badan kita. Masih umur TK begitu. Nah, itu papa saya ngajar saya keras. Nah, ngajarnya itu ngajar bekerja. Karena tahunnya mereka itu kan, hidup itu kan mesti bekerja. Cari uang, bekerja, cari uang. Jadi dia mengajar anak-anaknya itu harus bisa dari kecil berusaha, berjuang, bisa dapat uang, bisa bekerja. Nah, itu yang diajarkan ke saya. Hanya seperti manusia umumnya, yaitu harus bekerja dari kecil. Maka saya bekerja dari kecil. Untuk makan itu saya mesti bekerja bantu papa saya. Kalau enggak saya bisa dimarah-marahin. Makan. Kerja kagak, gitu ya. Jadi kita itu bagaimana kan masih kecil. Udah saya bantu papa saya kerja. Dan saya kalau ke sekolah itu ya hanya belajar di sekolah, teman-teman. Nggak ada namanya belajar di rumah kan. Kalau kayak tadi kan sudah didoakan yang mau ujian, kita pasti belajar di rumah kan, mau ujian mau belajar. Saya tidak ada namanya belajar di rumah, nggak ada.
semua belajar hanya ada di sekolah. Kalau udah pulang ke rumah, bantu papa saya kerja. Karena kan kita kan toko semua barang apa juga ada, luar biasa. Nah, ada yang bantu kan, jadi saya mesti dari kecil-kecil mesti bantu papa saya. Nah, jadi saya nggak pernah namanya belajar itu di rumah. Mau ujian besok, nggak ada belajar, nggak ada. Karena papa saya pikirannya adalah yang namanya belajar itu di sekolah, di rumah, di sini sama papa, bantu papa kerja. Nah, begitu. Jadi saya itu ya mau ujian, mau apapun nggak pernah belajar. Belajar cuma ada di sekolah. Kalau bisa naik kelas itu ya, itu anugerah itu. Gitu ya. Satu hari saya ingat waktu di SD ya kelas 3, saya dipanggil namanya juara 3. Saya juga kaget. Semua orang kaget. Oh, Haryanto kok bisa juara 3 gitu ya. Orang saya jauh kaget kok bisa juara 3. Nah, itu adalah anugerah. Karena saya nggak pernah belajar, teman-teman. Nggak pernah didorong harus belajar, mau ujian, mau belajar, nggak ada. Jadi kita itu belajar sendiri. Hanya di sekolah saja. Nah, makanya bisa naik kelas itu, ya puji Tuhan, anugerah Tuhan. Nah, satu hari itu teman-teman, suatu ketika, itu saya waktu SMP kelas 3 gitu. Nah, sebelum peristiwa itu saya mulai ke gereja. Ada ke gereja. Kenapa? Ya, karena di sekolah itu kan kita kan sekolah negeri. Jadi ada macam-macam agama toh. Jadi saya, waduh, kalau nggak ada agama, kita nanti rapotnya nggak dapat nilai. Apalagi yang kelas 3 SMP nanti udah mau ujian, nanti kan kita masa ijazahnya nanti nggak ada angka agamanya bagaimana. Jadi saya terpaksa ikut agama Kristen. Nah, karena kan nggak ada yang lain, nggak ada pilihan lain toh, hanya ada yang Kristen dan Katolik digabung. Jadi saya ikut. Waktu saya ikut tuh yang ngajar adalah penginjil yang Kristen. Saya kasih tugas begini, kalian itu ya harus dapat tugas yang pertama, ke gereja, tanda tangan pendeta yang khotbah. Waduh, saya bilang matilah. Nggak pernah ke gereja ini. Saya ke gereja bagaimana caranya? Kok rasanya seperti terjebak gitu kan ya. Tapi ya sudahlah. Demi angka supaya nanti kalau di rapotnya supaya kita ada angka. Karena kan agama itu kan rata-rata orang angkanya 8. Karena kan gampang, hafalan doang. Siapa yang masuk ke Sungai Nil? Musa. Nah, pernah diganti-ganti namanya itu tiap tahun. Dari dulu sama Musa. Nah, makanya gampang. Jadi akhirnya saya, udah ikut agama Kristen lah supaya dapat nilai. Nah, tapi dapat tugas itu saya jadi bergumul ke gereja gimana caranya. Nah, saya mintalah teman saya ajak saya, teman Kristen. Kamu tolong ajak saya ya, bawa saya ke gereja. Karena saya ini mesti tanda tangan teman satu kelas itu. Nah, waktu hari hanya mau ke gereja, itu teman kagak datang-datang. Teman-teman sekalian, ini contoh orang Kristen tidak baik ini, gitu ya. Ya, kita jangan tiru. Masa saya yang tidak percaya menyerahkan diri mentah-mentah. Tolong saya dibawa ke gereja ya, gitu. Walaupun motivasinya untuk dapat tantangan, tapi dia tidak pernah datang. Dia tidak pernah datang untuk menjemput saya. Nah, ini adalah satu contoh yang kita tidak boleh lakukan. Nah, tapi bersyukur sama Tuhan. Jadi ada dorongan dari hati saya yang begitu kuat. Ya sudahlah, dia nggak mau datang, saya pergi sendiri aja. Saya pergi sendiri. Karena kan di kampung saya kan kota kecil. Jadi kan ya gampang mau kemana-mana, jalan kaki juga bisa. Jadi hanya saya jalan kaki ke gereja. Waktu saya datang pertama kali ke gereja, teman-teman sekalian, khotbahnya itu ya, kok sepertinya menegur saya gitu. Kamu orang muda, orang berdosa. Kayaknya tuh dia mengkhotbahnya tuh jarinya ke saya mulu. Kok jarinya ke saya terus gitu. Kok dia tahu saya orang berdosa? Nah, karena saya sadar saya orang berdosa. Kenapa? Karena saya itu karena nggak dikasih uang jajan gitu ya. Karena suka ambil uang sendiri. Uang papa saya, uang ii anti gitu ya. Ambil untuk beli layang-layang, untuk jajan gitu. Nah, jadi saya tahu saya orang berdosa. Kadang-kadang saya suka berdoa sendiri, nggak tahu kepada siapa. Ampunilah saya, ampuni, karena saya tahu saya orang berdosa. Kita semua manusia pasti bisa tahu kita orang berdosa, kita salah, karena kita punya hati nurani itu. Jadi saya selalu berdoa seperti itu. Satu hari saya pernah berdoa, Tuhan, kalau kau ada dimanapun kau berada, Tuhan Yesus, kok Tuhan Yesus, belum ada Tuhan Yesus.
Tuhan tolonglah saya orang berdosa ini, Tuhan kalau kau ada, dimanapun kau berada, tolonglah saya orang berdosa ini. Saya pernah satu hari berlutut seperti itu. Saking tertekannya karena saya merasa saya kok nggak bisa berhenti ambil uang papa saya, nggak bisa berhenti ambil uang saya punya ii saya, tante saya. Gimana ini hidup saya untuk hanya demi beli layang-layang untuk jajan karena nggak dikasih uang jajan. Jadi saya takut. Saya takut apa? Kalau saya mati, waduh, saya dihukum bagaimana? Karena saya itu kan seperti yang saya cerita tadi kan papa saya kan didik saya keras. Kalau saya salah, waduh, papa saya pukul saya pakai rotan. Rotan yang dibelah 4 gitu. 1,5 meter belah 4 sekali pukul, langsung 4 garis di badan kita. Bayangkan sakitnya luar biasa. Jadi saya itu masih dari kecil loh, dari balita sudah dipukul sampai SMP itu. Jadi, nah saya itu lolos dari pukulan. Kenapa? Karena setelah SMP saya sekolah STM di kota lain. Jadi kos gitu. Jadi aman sudah itu. Ya, jadi nggak kena pukul lagi. Kalau nggak bisa dipukul tuh seumur hidup saya di sana kalau sama papa saya karena itu yang papa saya mengerti. Dia harus mengajar anaknya. Dia tidak salah. Dia mengasihi saya dengan caranya dia bahwa anak laki-laki dia mesti berjuang supaya bisa hidup, bisa bertahan, bisa bekerja. Itu yang papa saya kasih ke saya seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, satu ketika itu ya waktu di kelas 3 SMP, yang waktu saya ke gereja itu, kan khotbahnya itu ya, kok pas gitu loh, saya orang berdosa, kamu akan orang berdosa itu akan dihukum. Karena sama seperti bumi kita kan, semua orang yang berdosa yang melanggar hukum pasti dihukum toh. Curi ayam pasti ada hukumannya. Curi uang pasti ada hukumannya. Membunuh orang pasti ada hukumannya. Korupsi pasti ada hukumannya. Semua ada hukumannya. Nah, sama seperti itu, ini adalah bayang-bayang dari apa yang nanti kita, waktu kita meninggal. Wah, kan saya takut. Kenapa saya takut? Karena waktu saya salah, papa saya pukul saya pakai rotan. Sakitnya luar biasa. Nah, kalau saya berdosa sama Tuhan, hukumnya bagaimana ini? Jadi saya takutnya setengah mati, teman-teman sekalian. Nah, satu hari itu, jadi waktu saya dengar khotbah itu saya kepengen nangis gitu ya, karena tapi dia kasih tahu saya ada jawabannya begini katanya. Tapi enggak usah takut gitu. Karena Tuhan Yesus mati bagi dosamu. Tuhan Yesus mengasihi engkau. Dia cinta sama kamu. Itulah yang menebus semua dosa-dosamu, yang kasih kamu hati damai dan kamu diselamatkan. Waduh, saya itu senang-senang sekali. Saya rasanya udah lama mencari berita ini. Kepengen tahu ada berita saya diampuni. Senangnya luar biasa. Kepengen nangis saya waktu di hari itu. Tapi kok masa datang ke gereja pertama kali langsung nangis kan? Kok rasanya gimana ya? Apa? Kurang jaim gitu. Jadi saya tahan-tahan, jangan sampai nangis, jangan sampai menangis, tahan-tahan gitu. Nah, terus saya pulang, nggak ada ambil keputusan. Nah, satu ketika mungkin beberapa waktu kemudian saya itu kecelakaan naik motor, kecelakaan masuk rumah sakit hampir 1 bulan, teman-teman sekalian. Nah, kan di rumah sakit kan saya cuma terbaring sendirian, gitu ya. Nggak ada siapa-siapa. Papa saya kadang datang, temenin saya. Gitu. Nah, saya itu kan kecelakaannya itu kan di sini, ya, pecah di sini, retak di sini. Gitu. Jadi waktu itu bengkak, nggak bisa makan. Mau dioperasi juga nggak bisa karena dia pecah, dia bengkak. Mesti tunggu kempes dulu. Waktu dia kempes, udah mau 1 bulan kempes, wah, udah mengeras katanya, udah nggak bisa lagi. Ya akhirnya saya jadi cacat dan seumur hidup di sini nih. Gitu. Nah, teman-teman sekalian, waktu saya di rumah sakit itu ya, papa saya tinggalkan pekerjaannya, terus dia datang, dia suapin saya pakai roti, ya roti kecil-kecil disuap dia. Jadi saya tahu papa saya ternyata sayang sama saya. Wah, jadi saya senang. Papa saya sayang sama saya. Kemudian, tapi dengan caranya dia kan yang tadi pukul-pukul itu. Tapi sekarang dia kasih saya makan. Disuapin, kan saya nggak bisa buka mulut. Nah, di rumah sakit itu, teman-teman sekalian, suatu hari waktu nggak ada siapa-siapa, saya ingat khotbah yang saya dengar di gereja itu loh. Ya, Tuhan Yesus menebus dosa saya. Dia cinta sama saya. Saya senang dengan berita itu. Saya udah lama minta pengampunan. Tapi saya tidak dapat. Karena waktu di rumah itu kan saya dapat sebagian sembahyang kan, sembahyang itu Dewi Kuan Im. Itu tugas saya dari kecil sampai saya udah SMP itu ya. Tiap jam 4 sore saya ingat saya pasti datang naik ke atas loteng bagian tinggi-tinggi, terus saya sembahyang. Saya selalu minta ampuni saya orang berdosa, ampuni saya. Tapi nggak pernah rasa diampuni karena nggak ada ngomong apa-apa soalnya kan. Jadi
Nah, itu hari, jadi saya senang sekali. Saya bisa diampuni. Aduh, leganya luar biasa. Seperti kita dalam kondisi yang sangat panas sekali. Terus kita dapatkan air yang sejuk gitu. Waduh, senangnya luar biasa. Nah, di rumah sakit itu teman-teman sekalian, saya dalam gerakan Roh Kudus itu, saya bilang, Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya Engkau yang menebus dosa saya, yang bisa mengampuni saya. Tuhan Yesus, ampuni dosa saya, Tuhan Yesus. Ampuni dosa saya. Saya mau Engkau ada di hati saya. Nah, itu di rumah sakit itu saya percaya Tuhan Yesus. Waktu habis berdoa, aduh, sukacitanya, senangnya luar biasa. Itu tidak akan pernah lupa seumur hidup saya sampai sekarang. Sudah setengah abad lebih umur kita. Nah, hati seperti itu loh. Sukanya seperti itu yang Tuhan mau kita beritakan sama orang lain. Supaya orang lain juga mengalami hal seperti itu yang kita alami, teman-teman sekalian. Karena ini adalah harta yang paling berharga. Apa yang ada di hati kita ini adalah harta yang paling berharga. Yang ada di luar hati kita bisa datang, bisa pergi, kan? Uang bisa datang, uang juga bisa pergi, gitu kan? Dapat uang cepat, nanti apapun bisa datang, bisa pergi. Seperti teman-teman kita yang di NTT kasihan, ya kan? Waktu kena badai Seroja ini, wah, mereka punya atap-atap rumah semua berterbang-terbangan. Makanya kita GKY yang peduli NTT, kan kita sudah bantu tahap yang pertama, yang teman-teman juga semua ada bantu ya, kirim dana. Nah, kan kita dana itu kan kita berikan sembako itu sampai berapa ratus juta itu. Karena di Pulau Timur, di Pulau Sumba, pulau-pulau kecil lainnya semua kena habis. Kasihan. Hanya yang pertama kita kasih sembako lebih dulu. Terus kita kirim genset karena mati lampu. Nah, HP juga nggak bisa nyala. Gimana kita mau komunikasi? Maka kita kirim genset ke posko-posko yang ada di Pulau Timur, Kupang, juga yang ada di Sumba. Nah, sekarang kita masuk tahap yang kedua, teman-teman. Bantu mereka gereja yang sengnya, yang atapnya semua terbang. Sama rumah-rumah warga yang atapnya juga terbang. Kita bantu. Kita akan kirim seng berapa ribu, 6.000 sampai 10.000 kirim seng. Supaya mereka bisa pasang atapnya, langsung bisa tinggal. Kalau yang udah roboh sampai rata dengan tanah, nanti kita tahap ketiga untuk bantu pelan-pelan. Karena itu yang parah. Tapi yang rumah masih itu seperti itu hidup, teman-teman sekalian. Bisa datang, bisa pergi yang ada di hati kita, yang ada di luar hati kita. Tetapi harta yang ada di hati kita ini tidak bisa hilang. Ini milik kita seumur kita sampai kepada nilai kepada kekal. Suatu hari kita meninggal, masuk dalam dunia kekal, itu adalah milik kita. Itu adalah memori kita, itu adalah hidup kita, itu adalah harta kita, itu adalah bagian kita yang nggak mungkin hilang. Ada apa-apa yang ada di hati kita. Nah, makanya dikatakan kepada kita kan selalu ya, apa yang ada di hati kan kekal. Nggak akan pernah berubah, itu milik kita. Kita gembira, itu ada di hati, ya kan? Kita sukacita, itu ada di hati. Ya, kita puas, itu kan ada di hati. Semua itu adalah bagian dan itu milik kita, teman-teman sekalian. Nah, inilah sukacita yang luar biasa yang Tuhan telah perbuat dalam hidup kita, yang membuat Tuhan berkata sama kita, karena itu pergilah. Waktu aku mati di atas kayu salib, aku menebus dosa-dosamu, aku bangkit dari antara orang mati, segala kuasa di surga dan di bumi sudah dikasihkan kepada aku. Karena itu pergilah. Waktu kita pergi, kita menerima kuasa yang besar dari Tuhan Yesus. Untuk apa? Untuk memberitakan Injil Tuhan, supaya segala suku bangsa menjadi murid Tuhan Yesus. Itu tugas kita, teman-teman sekalian. Memberitakan Injil itu tidak susah, teman-teman sekalian. Kita cuma menceritakan pada orang lain apa yang kita alami dalam hidup kita. Betul? Ya? Sharing hidup kita. Kita cuma sharing apa yang kita alami. Kita cuma bercerita-cerita apa yang kita alami. Sederhana sekali, teman-teman sekalian. Saya ingat waktu saya udah percaya Tuhan Yesus kan kelas 3 SMP. Kan seperti yang saya ceritakan, setelah waktu saya mau sekolah STM, saya pindah ke kota lain. Itu kos gitu loh. Waktu di sana kan saya ada teman-teman baru dong, teman-teman di STM. Nah, saya itu ya kan udah percaya Tuhan Yesus, kan seperti yang saya cerita, saya begitu bahagia, ya, begitu senang. Ya sekarang tuh ya, dulu kan kita berjuang mati-matian, apa-apa ya sendirian, tanggung sendiri. Sekarang kita ada Tuhan Yesus. Jadi saya senang sekali. Saya kepengen juga teman-teman saya mendapatkannya. Nah, bagaimana caranya saya? Kan saya itu ya jujur aja, kalau ngomong itu tidak fasih.
dari kecil ngomong tidak fasih. Kadang tuh agak belok-belok, kadang tuh agak gagap-gagap gugup gitu loh. Dan sampai sekarang itu kadang masih bisa muncul. Teman-teman sekalian, kalau sekarang bisa ngomong begitu ya di depan umum, ini suatu sungguh-sungguh berkat Tuhan. Saat dulu, wah nggak bisa sama sekali. Sangat nggak bisa, sangat menakutkan. Nah, jadi saya tuh ingin teman-teman saya itu ya, yang waktu di STM itu, mereka juga bisa dapat ini. Tapi kan saya nggak bisa ngomong. Saya caranya apa? Saya menjadi teman mereka. Teman belajar. Puji Tuhan waktu itu dia kalau kimia teknik, ya teknik itu ya, hitungan-hitungan, fisika teknik itu saya lumayan oke. Jadi teman-teman saya itu ya yang kurang-kurang tanya-tanya, jadi saya masih bisa ngajarin gitu ya. Ayo sama-sama belajar. Jadi saya jadi teman mereka. Pokoknya mereka mau apa-apa saya pasti bantu-bantu. Jadi mereka senang olahraga bersama-sama. Habis olahraga kan ada warung-warung, kita ke warung-warung, kita minum es kacang hijau, pisang goreng. Saya bayarin. Nah, teman sekalian, padahal kita juga terima uang saku dari papa kan. Saya bayarin. Nah, karena itu penting supaya kan akrab teman-teman masih bayar harga juga ya, jangan pelit-pelit teman-teman sekalian ya kan. Ya, jadi begitu. Nah, karena udah dekat sama mereka, saya berdoa untuk mereka sepanjang tahun, sepanjang hari, sepanjang tahun supaya mereka juga Tuhan bukakan hati mereka. Nah, jadi masih ada hati passion seperti itu. Masih ada hati yang mengasihi. Karena tanpa kasih nggak bisa buat apa-apa, teman-teman sekalian. Kan sama kan kalau Tuhan Yesus tidak mengasihi kita, mana dia datang ke dunia yang bau dan kotor untuk mencari kita? Kan tidak. Justru karena dia mengasihi kita, dia tidak peduli kotornya dunia kita, tidak peduli kotornya hidup kita, dia datang mencari kita, mati di kayu salib. Nah itu kan kasih itu luar biasa. Kasih itu membayar harga demi mendapatkan yang hilang. Nah itu yang Tuhan buat dalam hidup kita. Nah itu yang saya coba lakukan. Jadi ya udah bayar harga. Kan uang jajan dari papa saya kan, saya tadi ceritakan papa saya kan pelit-pelit kan. Jadi kan kalau terima uang cuan, wah senang. Kalau keluar hitung setengah mati. Nah, jadi saya itu berusaha simpan uang supaya tahan-tahan, jangan terlalu banyak jajan. Simpan supaya bisa menolong teman-teman, bisa berbagi dengan teman-teman saya. Nah, satu hari teman-teman, waktu bulan Desember kan mau Natalan, saya itu langsung ada inisiatif muncul. Nah, kalau kita itu ingin ada passion untuk menolong teman-teman kita supaya mereka bisa dengar Injil, pasti ada sesuatu pikiran macam-macam ide. Tapi kalau kita nggak peduli orang, ya kita nggak ada ide. Tapi kalau kita peduli akan muncul banyak ide. Jadi saya dapat ide, puji Tuhan. Saya beliin kado. Ada 5 teman. Jadi saya tuh ya kan tiap tahun itu kan nggak bisa langsung semuanya. Masih ada targetnya. Tahun ini 5 orang, tahun depan 5 gitu. Kalau kita tidak ada target untuk teman-teman kita yang kita mau jangkau, nah kan nanti kita tahu-tahu udah tua, tahu-tahu udah mati teman-teman sekalian, karena kita terlalu sibuk belajar, kuliah, kerja, pacaran, gitu ya. Nah, kita nggak punya waktu lagi untuk nilai kekal kita. Nah akhirnya saya beli kado untuk mereka waktu di awal-awal Desember. Terus saya kasih mereka. Mereka kaget loh. Emang ada apa? Nah, saya bilang ini bulan Desember. Tuhan Yesus datang ke dunia mencari orang berdosa. Jadi saya senang. Nah, jadi saya kasih kamu hadiah karena untuk memperingati Tuhan Yesus yang datang ke dunia ini. Oh ya. Terima kasih ya. Terima kasih. Mana sih ada orang yang dikasih hadiah nggak mau, betul nggak, teman-teman? Ya orang tua, nenek-nenek, kakek kasih hadiah sama cucu juga senang. Orang dewasa juga kasih hadiah senang. Semua anak kecil, anak remaja, kita semua orang kalau dikasih hadiah senang. Nggak ada yang nggak senang. Nggak peduli apa isinya, betul nggak? Nah, saya kasih mereka hadiah. Nah, waktu Natal kan biasanya kalau Natal kan tanggal 23, 24, 25 kan suka diumumkan di gereja nanti ada kebaktian Natal, perayaan Natal, betul nggak? Nah, suka ada KKR kan? Saya ajak mereka tuh teman-teman, 5 orang itu. Saya bilang, di gereja kita lagi memperingati hari Natal. Wah ini hari istimewa. Saya ajak kalian datang ya. Wah, mereka datang nggak? Mereka datang. Kenapa mereka datang? Kan udah terima hadiah kado di awal-awal bulan kan, ya, kan pasti nggak enak ya. Jadi ya. Mereka datang teman-teman sekalian. Waduh, saya itu kan nggak bisa ngomong. Berita Injil ngomong belum bisa waktu itu. Nanti masih baru 3 SMP percaya Tuhan Yesus.
ini masuk kelas 1 STM. Jadi nanti kelas 2, kelas 3. Kan masih baru, tapi saya hanya kepengen orang mendapatkan Tuhan Yesus. Karena saya sudah mendapatkan itu luar biasa. Akhirnya mereka datang, aduh senangnya luar biasa. Senangnya itu ya masih ada sampai terasa sampai sekarang. Itu apa yang ada di hati saya. Hati saya itu, hati kita, itu kekal. Terasa terus. Udah berapa puluh tahun juga, teman-teman sekalian. Nah, waktu di perayaan Natal itu kan selalu, pengkhotbah kan selalu, nah ini Tuhan Yesus lahir di hati, di dunia kita ini. Nah, dia juga mau lahir di hatimu. Apakah engkau mau buka hatimu supaya Tuhan Yesus lahir di hatimu? Wah, ada teman saya yang 3 orang angkat tangan. Waduh, senangnya luar biasa, teman-teman sekalian. Senangnya itu masih terasa sampai sekarang. Nah, itu adalah tugas kita. Nah, sekarang kita di tengah-tengah dunia yang jauh lebih modern. Banyak teknologi yang kita bisa pakai untuk berbicara, bincang-bincang, untuk berbagi-bagi. Ya. Apalagi sekarang kan kita lagi pandemi, mungkin belum bisa berkerumun, tapi tak lama lagi mungkin sudah bisa lagi. Nah, ini kesempatan kita untuk bercerita. Kan memberitakan Injil kan tidak susah. Kita cuma ceritakan apa yang kita alami. Itu sama seperti gini loh. Sama seperti kita makan bakmi. Bakmi apa aja misalnya? Bakmi aheng misalnya. Bakmi aheng ini bukan promo ya, cuma cerita. Misalnya di BSD ada bakmi aheng. Terus kita pergi makan bakmi aheng itu ya, tidak di jalur-jalur utamanya BSD, tidak. Masuk ke dalam gang-gang, nggak tahu di mana-mana gitu, ujung-ujung. Tetapi kita juga tahu karena kita mendengar dari orang lain. Ini bakmi aheng kalau makan enaknya luar biasa. Itu betul-betul bakminya tuh waduh keren. Kuahnya aja kalau kita hanya itu kuahnya kita rasakan aja terasa beda harumnya. Wah, ini betul-betul bakmi ini. Yang lain rasanya kok bakmian gitu. Terus kita ceritalah sama orang lain seperti kita dapat cerita. Betul nggak? Bakmi aheng itu ya nggak ada iklan-iklannya. Ada di gang-gang atau di mana-mana di kampung-kampung di BSD. Tapi kalau kita ke sana, rame. Mobil, motor, sepeda, semua ada. Rame. Kenapa bisa rame? Nggak ada iklannya. Nggak ada di Kompas, nggak ada di TV Metro. Kenapa bisa rame? Orang cerita dari mulut ke mulut, teman-teman sekalian. Kenapa mereka mau cerita? Padahal mereka nggak dapat diskon, nggak dapat apa-apa. Kenapa sih cerita? Karena dia merasakan ini bakmi enak sekali. Gitu ya. Ya, kuahnya aja kok rasa. Sepertinya sepanjang hari nggak usah makan yang lain supaya ini rasa kuahnya jangan, rasa enak harumnya jangan hilang. Betul nggak? Kenapa? Karena cerita dari mulut ke mulut. Ceritakan apa yang kita alami, apa yang kita rasakan. Itu yang membuat bakmi, ya nasi campur ataupun apapun juga bisa jadi laku. Kenapa? Orang cerita dari mulut ke mulut apa yang dia rasakan. Itulah beritakan Injil. Itulah amanat agung yang Tuhan perintahkan kepada kita. Kita kasih tahu orang lain. Macam-macam cara, teman-teman sekalian. Supaya apa? Supaya kita juga merasakan, orang lain juga bisa merasakan apa yang kita rasakan. Yaitu mendapatkan Tuhan Yesus di hati mereka. Nah, teman-teman sekalian, kita barusan memperingati Hari Jumat Agung, Hari Kebangkitan Tuhan Yesus. Hari Kebangkitan itu luar biasa. Kasih kita kekuatan untuk berani berjuang. Kasih kita kekuatan untuk berani menghadapi badai. Kasih kita keberanian untuk menghadapi kenyataan. Kasih kita kuasa untuk bisa memberitakan cinta kasih Tuhan yang tidak pernah berubah. Kasih yang ajaib. Kasih yang besar. Kasih yang memberikan kepada kita segar. Penyegaran di hati kita yang terus-menerus umur hidup kita. Kasih itu kasih kita penyegaran yang luar biasa. Karena kasih Tuhan itu melebihi segala kelemahan dan dosa-dosa kita. Nah, karena itu teman-teman sekalian, kata Tuhan Yesus, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, beritakanlah Injil. Beritakanlah kabar sukacita. Beritakanlah kabar gembira, yaitu apa yang kita alami, apa yang kita rasakan, supaya orang lain pun bisa merasakannya. Tiap orang kalau udah terima Tuhan Yesus, dia punya rasa yang luar biasa. Tiap orang bisa berbeda-beda, tapi satu rasa, yaitu kedamaian, sukacita, ada pengharapan baru, ada cara pandang yang baru, gitu. Ada respon yang baru terhadap dunia di mana kita berada. Itu hal yang penting, teman-teman sekalian. Nah, teman-teman, mari
Saya mengajak kita, ya di tengah-tengah kita memperingati tahun ini, ya masih ada kesempatan kita memperingati Paskah, nanti kebangkitan kenaikan Tuhan Yesus, turunnya Roh Kudus tahun ini, kita bersyukur. Kita masih dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk apa? Untuk bisa berbuah, menjadi berkat bagi banyak orang lain. Banyak orang sudah, waktu pandemi ini, ya banyak sudah dipanggil pulang oleh Tuhan. Udah nggak ada punya kesempatan lagi berbuah di bumi ini. Nah, kita masih dikasih kesempatan. Mari teman-teman, dengan apa yang ada pada kita, dengan apa yang ada pada pengalaman kita, dengan apa yang kita miliki, apa yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup kita, kita berbagi. Kita berbagi kepada banyak orang. Berbagi kepada teman-teman kita. Berbagi kepada kakek nenek kita, ya oma opa kita, orang tua kita, kakak adik kita mungkin yang masih belum, ya supaya mereka pun bisa diselamatkan. Teman-teman sekalian, marilah ya kita berikan hati kita ya kembali kepada Tuhan, sama seperti Tuhan memberikan seluruh hidupnya untuk kita, seluruh hati untuk kita. Kita belajar mempersembahkan hati kita kepada Tuhan dengan kasih seperti Dia mengasihi kita, supaya melalui hidup kita yang sementara ini, tapi kita mendapatkan nilai yang kekal yang luar biasa, karena melalui kita banyak orang juga bisa diselamatkan oleh karena karya Tuhan dalam hidup kita. Amin. Mau seperti itu teman-teman? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan, Engkau memberikan kami amanat yang agung, perintah yang tidak sulit, karena apa yang kami alami, itu yang Engkau minta kami lakukan dalam hidup kami. Bukan suatu perintah yang sulit, yang kami tidak pernah tahu, yang kami tidak pernah alami, yang tidak pernah kami rasakan. Tapi ini ada satu perintah yang kami sudah alami, kami sudah rasakan. Begitu mudah, begitu gampang. Kami menceritakan, men-sharingkan hidup kami, apa yang kami alami kepada teman-teman kami, kepada orang-orang lain sekitar kami, kepada keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami dan pakai hidup kami, walaupun di tengah-tengah pandemi, hidup kami tetap menjadi berkat bagi banyak orang lain. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau, mulialah Engkau ya Tuhan, sempurnakanlah kasih-Mu di hati kami, dengan cara kami mengasihi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Hanya demi nama-Mu Tuhan Yesus, nama yang hidup, nama yang berkuasa. Kami bersyukur, kami berdoa. Amin.